Perkenalkan, nama saya Widya Bisa Ginting. Saya dari kelas BK Reguler C Stambuk 2023. Pada mata kuliah statistika ini, saya berada di kelompok 1 yang membahas tentang penyajian data. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ataupun tutorial bagaimana cara menyajikan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa penyajian data itu dibagi ada dua, baik itu menggunakan tabel ataupun diagram atau grafik. Nah, ada penyajian tabel ini dibagi menjadi dua, yaitu tabel referensi dan tabel ikhtisar. Sedangkan grafik atau diagram itu dibedakan menjadi tiga, yaitu grafik diagram garis, diagram lingkar, dan diagram batang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan diagram garis. Seperti ini contohnya. Dan ini merupakan diagram batang atau bar chart. Dan yang ketiga itu diagram lingkar atau pie chart. Nah, selanjutnya untuk melakukan olah data tersebut tentunya kita memerlukan yang namanya data, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan data. Data ini membahas tentang hubungan pola asuh orang tua demokratis dengan pada kemandirian belajar siswa. Nah, ini merupakan variabel hubungan pola asuh orang tua, dan ini merupakan variabel kemandirian belajar siswa. Nah, seperti itu. Lalu, data ini sudah ditabulasi, teman-teman. Karena mengapa saya bilang sudah ditabulasi? Karena di sini sudah berupa angka. Nah, di sini sedikit saya jelaskan, data ini sudah ditabulasi. P1 ini merupakan pernyataan 1, teman-teman. P2 pernyataan 2, begitu juga selanjutnya sampai P5. Nah, ini kenapa ya angka-angka gitu? Nah, sebelumnya kan instrumen yang saya gunakan itu menggunakan skala Likert, yang dimana dengan opsi jawaban sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, jika responden itu menjawab sangat tidak setuju, maka kita akan memberi poin 1. Jika responden memberi jawaban tidak setuju, maka akan diberi poin 2. Dan jika responden memberi jawaban setuju, kita akan memberi poin 3. Jika responden menjawab sangat setuju, maka akan diberi poin 4. Nah, seperti ini misalnya responden 1 pada pernyataan 1 menjawab sangat setuju, maka diberikan poin 4. Pada pernyataan kedua, dia menjawab setuju, maka diberikan poin 3. Kalau di pernyataan 3, dia menjawab tidak setuju, maka diberikan poin 2, begitu juga selanjutnya, begitu juga sampai responden terakhir. Nah, untuk kita mengolah, untuk menyajikan datanya, nah gimana sih cara kita menyajikan data berbentuk grafik pada aplikasi SPSS? Nah, kalau untuk penyajian tabel, ini juga merupakan sudah bentuk penyajian tabel ya teman-teman. Ini merupakan sudah dalam bentuk penyajian tabel. Bisa kita lihat, sini saya perkecil, ini merupakan tabel variabel X dan variabel Y. Nah, tabel inilah yang merupakan juga termasuk penyajian data. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Di sini kita di sini kita memasukkan pada variabel view. Pada variabel view ini kita masukkan item-item yang ingin kita masukkan ke SPSS tersebut. Misalnya tadi ada nama, baru kelas, umur, jenis kelamin. Karena ini tidak bisa dikasih, maka kita buat singkatan saja ya teman-teman. Selanjutnya tadi
Selanjutnya kita masukkan variabel untuk dimasukkan ke SPSS tersebut. Tadi ada P1, P2, P15. Nah, teman-teman, untuk nama ini kan tipenya masih numerik. Jadi ini kita ubah teman-teman menjadi data string karena dia tidak berupa angka. Begitu juga dengan kelas, ini juga kita string, umur juga kita string, jenis kelamin juga kita string. Nah, karena ini tadi masih singkatan, kita bisa memberi label ya, jenis kelamin. Nah, selanjutnya, oh iya, ini kita masukkan total. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, ini kan sudah tersedia semua item-itemnya pada Excel. Kita tinggal copy paste saja. Nah, ini boleh kita paste sampai bawah. Lalu pada Excel, pada SPSS, mohon maaf, kita paste. Nah, ini datanya semua sudah masuk ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat grafiknya? Nah, masukkan ke SPSS tadi, bagaimana cara kita membuatnya menjadi grafik? Nah, seperti ini. Kita masuk ke Graph, pilih Chart Builder, pilih OK, Sign Manually, Graph, Graph, Chart Builder, lalu pilih OK, Scan Data. Nah, ini kita tambahkan, saya pilih di sini bar yang simple saja. Nah, di sini di x-axisnya saya tambahkan nama, lalu di sini saya menambahkan P1 atau pernyataan 1. Nah, ini kita bisa ganti ya teman-teman. Labelnya menjadi nama siswa, ini menjadi pernyataan 1, lalu namanya kita bisa custom di sini misalnya hasil pernyataan 1 misalnya. Nah, itu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk diagram batangnya. Nah, kalau diagram garis bagaimana lagi? Nah, itu sama saja ya teman-teman. Kita klik grab seperti yang tadi, baru klik OK. Nah, di sini kita memilihnya line. Di sini saya pilih yang simple saja, lalu copy to canvas. Di sini saya juga masih menambahkan nama. Nah, di sini coba saya buat pernyataan 4 ya teman-teman. Nah, Joshua menjadi pernyataan 4. Dan selanjutnya kita klik seperti yang tadi. Mohon maaf, ini kita ubah namanya menjadi hasil pernyataan keempat. Hasil pernyataan keempat, lalu kita klik OK.
Nah, ini dia hasil diagram garisnya. Nah, kalau diagram pie-nya seperti apa? Masih sama juga teman-teman. Kita pilih grapes, lalu ini kita okekan lagi. Lalu setelah itu kita pilih ini, pilih pie and polar. Lalu ini kita copy chart to canvas. Nah, di sini saya ingin hanya misalnya menganalisis tentang umurnya. Jadi umur ini kita pindahkan. Hmm, umur, lalu kita klik OK. Nah, inilah pernyataan dari umurnya. Bisa dilihat di sini keterangannya. Nah, seperti itu teman. Jadi, beginilah cara eh, untuk membuat grafik dari ketiga grafik tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau analyze ini semua, di sini juga kita bisa buat langsung sekalian analis grafiknya dan tabelnya juga teman-teman. Kita masuk analyze, deskriptif statistik, lalu kita ke frequency. Ini kita masukkan ya teman-teman, misalnya nama. Misalnya sampai pernyataan 10. Kita pilih di sini teman-teman charts, kita pilih histogram, lalu kita continue. Lalu kita oke kan. Nah, ini ya teman-teman, ini juga merupakan data berbentuk tabel dari seluruh eh, keseluruhan dari data tersebut. Nah, di sini juga dapat terlihat bagaimana eh, histogram dari pernyataan 1 sampai ke pernyataan 15. Kemudian, nah, teman-teman, ini merupakan diagram dari pernyataan semuanya. Ini merupakan penyajian datanya dari setiap pernyataan, lalu sampai yang ke terakhir yaitu total keseluruhannya. Oke. Mungkin sekian teman-teman eh, yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial menggunakan membuat penyajian data eh, dalam mungkin sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial sedikit tutorial tentang penyajian data berupa grafik. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.